Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifatul Mabrurah, NIM 244105030009. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PPN dan PPNBM. PPN itu yaitu pajak pertambahan nilai dan PPNBM pajak penjualan atas barang mewah. Nah, dua pajak ini sering kita dengar dan penting banget buat kita yang tahu, apalagi buat kita yang belanja atau mempunyai bisnis. Selanjutnya pengantar PPN. Nah, kita ini ya, fokus kepada PPN terlebih dahulu. PPN itu gampangnya pajak yang menempel di hampir semua barang dan jasa yang kita konsumsi. Nah, misalnya seperti kita menjual kopi atau menjual baju atau pakai jasa cukur rambut. Nah, di struknya pasti ada PPN. Jadi pajak ini dibayar oleh konsumen akhir, tapi yang memungut dan nyetor ke negeri itu si penjual atau si pengusaha. Nah, selanjutnya sejarah UU PPN. Aturan PPN ini sudah beberapa kali ganti dari tahun ke tahun. Aturannya diupdate terus biar sesuai sama perkembangannya zaman. Awalnya itu UU nomor 8 tahun 1983. Ini cikal bakal PPN dan PPNBM. Terus diubah lagi ke tahun 1994 UU nomor 11, selanjutnya lagi tahun 2000 UU nomor 18, lalu selanjutnya lagi 2009 UU nomor 42, selanjutnya lagi di 2020 UU nomor 2. Dan yang paling baru dan dipakai sekarang ini setelah UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau bisa disebut HPP. Jadi kalau mau cari tahu aturan PPN terbaru, lihat di UU HPP 2021 ya. Selanjutnya bentuk dasar hukum PPN. Sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau PPNBM beserta perubahannya undang-undang yang menjadi dasar hukum. Pemungutan PPN ini dapat disebut dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Nah, jadi walaupun sudah diubah-ubah, nama populernya, nama akrabnya itu tetap itu aja gitu. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai itu juga kadang disebut singkatnya ya UU PPN 1984. Nah, seperti itu. Kenapa 1984? Karena aturan dasar dan konsepnya memang berakar, dan UU PPN yang mulai berlalu 1 Januari 1984 itu sesuai yang diamankan pasal 20 UU nomor 6 pada tahun 1983. Jadi ini kayak nama panggilannya tuh bersejarah ini. Baik, selanjutnya 4 ciri utama PPN. Yang pertama, pajak atas konsumsi di dalam negeri. PPN itu dikenakan kalau kita mengonsumsi barang atau jasa di dalam negeri, maksudnya di Indonesia. Nah, yang kedua, pajak tidak langsung. Ini artinya yang bayar PPN ke pemerintah atau penanggung pajak bukan orang yang memungut atau menagih PPN. Contohnya saat kamu membeli sesuatu di toko. Nah, kamu kan sebagai konsumen yang membayar PPN, tapi toko itu yang setor ke negara, soalnya kan dia sebagai penjual, seperti itu. Terus yang ketiga, multi strange ya.
PPN yang dikenakan di setiap tahapan jalur produksi dan distribusi mulai dari pabrik sampai ke konsumen akhir. Lalu yang keempat, pajak objektif. PPN yang dikenakan berdasarkan objeknya, barang atau jasa, tanpa melihat status atau kemampuan orang yang membayarnya. Selanjutnya, PPN dikenakan di dalam negeri. Intinya PPN itu sebenarnya bukan pajak atas keuntungan bisnis, tetapi pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa. Nah, siapa yang menanggungnya? Yang menanggung beban PPN itu adalah konsumen akhir, seperti itu. Gimana cara kerjanya? PPN menganut destinasi prinsip atau prinsip tujuan, itu artinya pajak akan dikenakan di tempat barang atau jasa itu dikonsumsi atau digunakan. Nah, siapa yang bayar ke negara? Nah, kembali lagi, walaupun konsumen yang menanggung, yang wajib memungut atau menyetorkan PPN ke negara adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan alur PPN, beda PKP dan non PKP. Nah, pada slide ini menunjukkan alur bisnis dan peran PKP atau pengusaha kena pajak serta non PKP. PKP atau bisa disebut pengusaha kena pajak adalah wajib pajak yang omsetnya sudah melebihi batas tertentu dan wajib memungut PPN. Nah, apa yang terjadi di antara PKP? PPN yang dikenakan adalah 11% atau tarif PPN umum saat ini. PKP bisa memperhitungkan PPN masukan dan PPN keluaran. Nah, LDP dan DP adalah istilah dalam PPN. LDP luar daerah pabean atau ekspor PPN 0%, DP dalam daerah pabean. Non PKP atau bukan pengusaha kena pajak. Non PKP itu adalah pengusaha yang omsetnya masih di bawah batas wajib PKP dan mereka tidak boleh memungut PPN. Jika non PKP menjual ke PKP, transaksinya tidak ada PPN karena non PKP tidak memungut. Jika non PKP membeli dari PKP, dia tetap harus bayar PPN 11% kepada PKP penjual. Karena PKP penjual itu wajib memungut. Singkatnya, PPN 11% itu muncul di setiap transaksi yang melibatkan PKP atau penjual. Nah, selanjutnya PPN sebagai pajak tidak langsung. Jadi, pajak tidak langsung berarti ada pemisahan antara orang yang menanggung beban pajak dengan orang yang memungut atau menyetor pajak. Penjual atau pengusaha bisa juga disebut PKP. Mereka adalah pemungut PPN. Mereka menagih PPN 11% itu ya, 11% ke pembeli. Mereka wajib setor ke PPN, setor PPN ke negara. Pembeli atau penerima jasa, mereka adalah penanggung PPN. Mereka membayar 11% PPN karena penjual beban pajak ini adalah di tangan mereka. Contoh sehari-hari nih ya, contoh sehari-hari. Saat kamu bayar total belanjaan seharga 111.000 di supermarket, nah itu sudah termasuk PPN 11%. Kamu yang menanggung beban 11.000, tapi di supermarket itu yang bertanggung jawab menyetor 11.000 itu ke kasnya negara, seperti itu. Nah, mari kita lanjut. Selanjutnya, multi-stake and non-cumulative. PPN itu multi-stake atau banyak tahap. Intinya PPN itu dikenakan di setiap tahapan penjualan dari hulu atau pabrik sampai ke hilir atau konsumen akhir.
siklusnya seperti itu deh ya. Industri tekstil setor ke negara itu 1100. Industri garmen setor ke negara 440, yaitu sisa setelah dikurangi PPN yang mereka bayar ke industri tekstil. Pedagang besar sektor negara itu 220. Ini sisa setelah dikurangi PPN yang mereka bayar ke industri garmen. Pedagang eceran setor ke negara 110, yaitu ini sisa setelah dikurangi PPN yang mereka bayar ke pedagang besar. PPN itu non kumulatif atau tidak menumpuk. Nah, ini bagian pentingnya. Walaupun dikenakan di banyak tahap multi step, PPN itu tidak menumpuk. Setiap pengusaha kena pajak atau PKK hanya menyetor PPN atas nilai tambah yang mereka ciptakan di tahap mereka. Caranya, mereka bisa mengkreditkan atau mengurangi PPN yang sudah mereka bayar saat beli bahan baku atau PPN masukan dengan PPN yang mereka pungut saat menjual atau PPN keluaran. Hasil akhirnya, walaupun prosesnya panjang, PPN yang dibayar dan disetor ke negara itu secara total akan sama dengan PPN yang dibayar oleh konsumen akhir, sejumlah 1.870 dalam contohnya ya. Jadi pajaknya nggak bakal double-double seperti itu. Selanjutnya, pajak objektif. PPN itu objektif. Intinya, pajak ini dikenakan berdasarkan objeknya atau ada transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, bukan berdasarkan kondisi subjeknya atau siapa yang membeli, seperti itu. Kewajiban timbul karena adanya objek pajak. Begitu terjadi penjualan atau pembelian, kewajiban PPN itu langsung ada. Kondisi subjektif tidak relevan. Status sosial, kekayaan, atau kemampuan bayar si penjual tidak dilihat. Mau orang kaya atau orang biasa yang beli, PPN yang dikenakan tetap sama, yaitu 11% ya. Dampak regresifnya, karena semua orang dikenakan PPN yang sama, ini bisa menimbulkan dampak regresif atau kesenjangan beban pajak. Beban PPN itu 11% akan terasa lebih berat bagi konsumen dengan penghasilan yang rendah dibandingkan dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi, seperti itu. Pemerintah biasanya mengurangi dampak ini dengan membuat beberapa barang atau jasa penting yang dikecualikan dari PPN atau yang ditangguhkan, seperti itu. Selanjutnya, apa itu nilai tambah? Nah, pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja, dan laba pengusaha adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN. Nah, nilai tambah itu intinya PPN itu dasarnya dikenakan atas peningkatan nilai suatu barang atau jasa di setiap proses produksinya. Nah, nilai tambah itu muncul dari mana? Dari semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproses, mengelola, dan menyalurkan atau memperdagangkan barang atau barang jasa tersebut. Nah, ini kan termasuk modal atau bunga, gaji atau upah kerja, sewa tanah, keuntungan, laba perusahaan, seperti itu kan. Nah, contohnya
industri garment, beli kain atau input 10.000. Setelah diolah jadi baju, dijadikan baju, dia menjualnya harga 14.000 atau output. Nah, seperti itu. Nilai tambahnya adalah 4.000. Jadi kan dari berawal 10.000 jadi 14.000. Nah, PPN yang disetorkan garmen ini hanya atas nilai tambah 4.000 itu. Nah, seperti gitu. Baik, selanjutnya adalah subjek PPN, yaitu adalah pengusaha. Pengusaha kena pajak. Apa itu pengusaha? Pengusaha adalah orang pribadi atau badan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia, seperti berdagang, membuat barang atau jasa, atau memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar negeri. Mereka wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Setelah dikukuhkan jadi PKP, mereka wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Pengusaha kena pajak biasa ini adalah menggunakan pengusaha yang omsetnya penjualan sudah melebihi batas yang ditentukan. Mereka wajib memungut PPN yang 11% itu. Batas omsetnya saat ini sudah tidak lagi 4,8 miliar untuk semua, tapi batas ini penting untuk membedakan dengan PKP kecil. Nah, pengusaha kecil, pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP atau atau JKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4.800 miliar rupiah. Nah, pengusaha kecil non PKP ini adalah pengusaha yang total omset penjualannya dalam setahun tidak melebihi batas tertentu. Pengusaha kecil tidak wajib memungut PPN, tetapi mereka boleh memilih untuk dikukuhkan jadi PKP. Intinya, begitu usaha Anda mencapai omset tertentu atau sesuai aturan seperti itu, Anda wajib lari kenceng untuk segera mengurus diri menjadi PKP dan mulai memungut serta menyetor PPN. Seperti itu. Selanjutnya, timelis pelaporan pengukuran PKP. Kapan harus jadi PKP? Grafik ini menjelaskan kapan pengusaha yang omsetnya sudah melewati batas atau misalnya melewati 4,8 miliar itu ya, harus segera mengajukan diri dari PKP. Omsetnya kan 4,8 miliar. Misalnya, omset saya baru melewati batas pada bulan Juli. Nah, wajib lapor PKP karena saya wajib mengajukan pengukuran PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya, yaitu akhir bulan Agustus, kan tadi Juli. Wajib lapor PKP-nya jadi di bulan Agustus. Konsekuensi keterlambatan saat seharusnya dikukuhkan, seharusnya saya sudah jadi PKP dan mulai memungut PPN sejak masa pajak pertama tahun buku berikutnya. Nah, di contoh ini berarti Januari. Jika telat lapor, jika saya baru lapor atau dikukuhkan belakangan, misalnya di bulan November, maka akan ada konsekuensi, ada kewajiban PPN atau pajak terutang yang harus saya bayar sejak masa pajak pertama tahun buku berikutnya.
Januari kan jika tahun berikutnya. Ini yang disebut default mulai kewajiban PKP. Nah, seperti itu. Saya harus membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN atau SPT masa PPN dari bulan-bulan yang terlewat itu. Nah, untuk yang diingatkan lagi tuh ya, jangan menunggu sampai didatangi petugas pajak. Begitu omset mencapai batas, segera mengurus pengukuran PKP di kantor pajak terdekat untuk menghindari denda dan kekurangan bayar pajak di masa lalu. Seperti itu.